Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wi Wulandari, Kuamila Saza Atirah, dan Yani Anglaini akan menjelaskan tentang teori relasi objek Melanie Klein. Biografi Melanie Klein. Melanie Klein yang bernama aslikan Melanie Reises Klein lahir pada tanggal 30 Maret 1882 di Wina, Austria. Ia anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia yakin kelahirannya tidak direncanakan karena perasaan ditolak oleh kedua orang tuanya. Relasi yang tidak sehat yang dialami Melanie Klein yaitu merasa diabaikan oleh ayahnya dan ditelantarkan oleh ibunya. Saat ia berusia 18 tahun, ayahnya meninggal. Setelah 2 tahun, tragedi yang besar menimpanya, yaitu kakak laki-lakinya yang sangat dicintainya meninggal dunia, yang bernama Emmanuel. Ketika masih berduka atas kematian Emmanuel, ia menikah dengan Arthur Klein, seorang insinyur teman dekat Emmanuel. Namun, pernikahannya tidak bahagia. Ia sempat menghindari hubungan seksual dan tidak ingin hamil. Pada tahun 1914, ibunya meninggal. Klein mengalami depresi dan meminta Sander Ferenczi, salah satu anggota kelompok Freud, untuk menganalisisnya. Pengalaman ini merupakan titik balik dalam kehidupannya. Klein bercerai dengan suaminya pada tahun 1919. Setelah itu, ia membangun praktik psikoanalisis di Berlin dan membuat makalah mengenai analisisnya terhadap Erich. Pada tahun 1926, Ernest Jones mengundangnya ke London untuk menganalisis anak-anaknya dan menyampaikan serangkaian kuliah mengenai analisis anak, dan menghasilkan buku pertamanya yang berjudul The Psychoanalysis of Children. Pada tahun 1927, ia memutuskan untuk pindah ke Inggris dan menetap di sana sampai ia meninggal dunia pada tanggal 22 September 1960. Teori relasi objek merupakan bagian dari teori Everett mengenai teori insting. Tetapi penyebabnya berbeda dalam 3 hal, yaitu yang pertama kehidupan psikis pada bayi. Seorang bayi tidak memulai hidupnya sebagai individu yang kosong. Bayi membawa predisposisi untuk mengurangi pengalaman kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting mati. Yang pertama ada fantasi. Seorang bayi sudah memiliki fantasi atau khayalan kehidupan yang aktif. Fantasi ini merupakan representasi psikis dan dari ketidaksadaran insting yang tidak bisa dicampur adukkan dengan fantasi kesadaran yang dialami oleh anak-anak dan orang dewasa. Muncul fantasi ketidaksadaran lainnya, yaitu Oedipus kompleks atau keinginan anak untuk menghancurkan salah satu orang tuanya dan untuk terlibat secara seksual dengan orang tua satunya. Fantasi ini dibentuk melalui kenyataan yang dialami dan predisposisi bawaan. Yang kedua ada objek. Klein sependapat dengan Freud bahwa manusia memiliki dorongan bawaan atau insting. Insting atau dorongan tersebut merupakan objek. Klein yakin pada masa bayi awal, anak sudah berkaitan dengan objek-objek eksternal. Misalnya dorongan lapar untuk mendapatkan payudara, dorongan seksual, dan lain-lainnya. Baru kemudian bayi mulai berminat dengan wajah dan tangan ibunya. Dalam khayalan aktifnya, bayi mencapai struktur psikis pada objek-objek eksternal. Misalnya penis ayahnya, tangannya, dan wajah ibunya. Mereka juga berkhayalan dengan menginternalisasikan objek dalam suatu istilah-istilah yang berwujud dan konkret. Contohnya, mempercayai ibunya akan selalu ada di dalam dirinya. Yang ketiga ada posisi.
Bayi mengatur pengalaman mereka berdasarkan posisi tertentu dalam usahanya untuk mendapatkan objek internal dan objek eksternal. Ada dua posisi, yaitu yang pertama posisi paranoid schizoid, yaitu cara bayi untuk mengatur pengalamannya yang juga mengandung perasaan paranoid sebagai pelaksana pemisahan objek internal dan eksternal menjadi objek yang baik dan buruk. Posisi depresif yaitu kekhawatiran akan kehilangan objek yang dicintainya, bergabung dengan perasaan bersalah karena menginginkan kehancuran konstitusi objek. Posisi depresif ini menghilang saat anak berhayalan bahwa mereka sudah membuat perbaikan dan mengenali bahwa ibunya tidak akan menghilang selamanya, tetapi akan kembali setiap kali ia pergi. Saat posisi depresif menghilang, anak menghapuskan pandangan mengenai ibu baik dan ibu buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kuamila. Kepada Kuamila dipersilahkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada teori relasi objek yang namanya mekanisme peranan psikis. Definisi di sini yaitu introyeksi khayalan yang diperoleh oleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal yang asalnya adalah dari payudara seorang ibunya. Proyeksi khayalan yang dirasakan oleh seseorang dan impuls-impuls yang sebetulnya dipindahkan pada orang lain tidak berasal dari dalam diri sendiri. Pemisahan memisahkan impuls yang tidak sesuai untuk mengatur aspek yang baik dan buruk serta objek eksternal. Apabila suatu pemisahan dilakukan tidak secara ekstrim dan tidak kaku, maka bisa berdampak positif dan bermakna, baik pada bayi maupun pada orang dewasa, serta memungkinkan seseorang untuk melihat aspek positif dan negatif pada kepribadiannya sendiri dan membedakan antara kepribadian yang disukai serta yang tidak disukai. Sebaliknya, jika pemisahan dilakukan secara berlebihan, akan menyebabkan represi patologis. Identifikasi proyektif merupakan mekanisme pertahanan psikis ketika bayi memisahkan bagian dari diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Hasil pemisahan ini kemudian diproyeksikan menjadi suatu objek lain. Yang terakhir, introyeksikan kembali ke dalam diri, memasukkan kembali objek tersebut ke dalam diri mereka, bayi akan merasa bahwa diri mereka sudah menjadi objek yang diinginkannya. Contohnya, bayi biasanya memisahkan bagian dari impuls destruktif mereka dan memproyeksikannya pada payudara sebagai payudara yang buruk dan membuat frustasi. Berikutnya, identifikasi akan payudara ini diintroyeksikan kembali. Proses ini membuat mereka mempunyai kontrol akan payudara sebagai objek yang menyenangkan sekaligus menyulitkan. Selanjutnya, ada internalisasi, yaitu perkembangan Oedipal pada anak laki-laki memandang payudara ibunya sebagai objek baik dan objek buruk. Pada bulan pertama, anak laki-laki mengganti tahap oralnya dari payudara menjadi penis ayahnya. Pada masa ini, anak menjadi feminin di mana mengadopsi sikap homoseksual pasif terhadap ayahnya, kemudian menjadi hubungan heteroseksual dengan ibunya. Melanie Klein percaya bahwa pada posisi homoseksual pasif ini merupakan faktor awal terbentuknya hubungan heteroseksual yang sehat dengan ibunya. Secara sederhana, seseorang anak laki-laki harus memiliki perasaan yang baik terhadap penis ayahnya terlebih dahulu sebelum dia menilai miliknya sendiri. Kemudian perkembangan Oedipal pada perempuan yang feminim, yaitu selama bulan pertama dalam kehidupan, seorang anak melihat payudara ibunya sebagai objek baik atau buruk. Pada usia 6 bulan, mereka melihatnya sebagai hal yang positif, kemudian melihat ibunya secara keseluruhan. Pada masa ini, seorang bayi akan berimajinasi dan berkhayal bahwa penis ayahnya bisa memberikan beberapa hal kepada ibunya seperti bayi. Maka anak perempuan ini mengembangkan hubungan positif terhadap penis ayahnya dan berkhayal ayahnya bisa memenuhi dengan bayi-bayi ini.
Ketika anak perempuan bisa melewati perkembangan Oedipus dengan mulus, maka mereka akan menjadi feminin dan mengembangkan hubungan positif dengan kedua orang tuanya. Namun pada situasi yang tidak terlalu ideal pada perempuan, mereka memiliki paranoid bahwa ibunya akan menyakitinya dengan cara menyakiti mengambil bayi-bayi mereka. Kecemasan ini akan timbul dari dalam diri anak yang merasa dilukai oleh ibunya. Kemudian perasaan ini akan hilang ketika dia melahirkan bayi yang sangat sehat. Selanjutnya, kemudian teori Melanie Klein yang selanjutnya ada psikoterapi. Psikoterapi di sini maksudnya yaitu penolakan terhadap suatu gagasan mengenai psikoanalisis terhadap masa kanak-kanak yang dilakukan oleh Anna Freud yang menyatakan bahwa terapis tidak dapat mengembangkan transference pada anak kecil yang masih sangat dekat dengan orang tuanya karena mereka tidak memiliki khayalan yang tidak sadar. Karena itu, ia mengklaim bahwa anak kecil tidak dapat memperoleh keuntungan dari psikoanalisis. Kemudian klaim sebaliknya percaya bahwa baik anak-anak yang sehat maupun yang mengalami gangguan akan memperoleh keuntungan dari penanganan psikoterapi ini sendiri. Sementara anak yang sehat akan memperoleh keuntungan dari analisis profilaksis. Klein menjelaskan bahwa keberhasilan psikoanalisis terhadap anak-anak ditentukan dengan adanya transference negatif, pandangan yang tidak disetujui Anna Freud dan psikoanalisis lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Wulandari. Kepada Dwi, saya persilakan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan lanjutan dari psikoterapi. Untuk memunculkan transferan negatif atau agresi agresif, klien menyediakan mainan kecil, krayon, dan lain-lain untuk anak kecil. Ia menggunakan pendekatan analisis mimpi dan asosiasi bebas dari Freud dengan terapi bermain. Klien percaya bahwa anak kecil dapat mengekspresikan berbagai keinginan mereka yang tidak sadar dan sadar melalui terapi bermain. Tujuan dari terapi klien adalah mengurangi perasaan kecemasan yang depresif dan ketakutan, yang mengancam dan mengurangi kekerasan objek yang terinternalisasi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, klien mendorong pasien-pasiennya untuk mengalami kembali emosi dan khayalan awal, namun dengan bantuan terapis. Tugas terapis adalah menunjukkan perbedaan antara kenyataan dan khayalan, serta antara tidak sadar dan yang sadar. Pasien juga diizinkan untuk mengapresiasikan transference positif dan negatif. Situasi ini penting agar terbentuk pemahaman pasien mengenai bagaimana khayalan yang tidak sadar berhubungan dengan situasi sehari-hari. Setelah hubungan ini dibuat, pasien merasakan berkurangnya penderitaan yang diakibatkan oleh objek yang diinternalisasinya, berkurangnya kecemasan, depresitifnya, dan mampu memproyeksikan ketakutan internal yang dialaminya pada dunia luar. Selanjutnya ada penelitian terkait dari teori Melanie Klein. Teori relasi objek dan kedekatan terus mendorong beberapa penelitian empiris. Contohnya, teori relasi objek yang digunakan untuk menjelaskan terbentuknya gangguan makanan. Penelitian menyimpulkan bahwa ketidakmampuan anak untuk mengurangi kecemasan dan kecemasan yang disebabkan oleh orang tuanya yang tidak responsif dan tidak konsisten. Penelitian lain yaitu Samlock dan Levin tahun 1993 yang menemukan hubungan antara bulimia dan pemisahan yang berlebihan dari orang tua, sedangkan anoreksia berhubungan dengan tingkat perasaan bersalah dan konflik seputar pemisahannya dengan orang tua. Selanjutnya, relasi objek dan gangguan makan. Teori dan penelitian mengenai relasi objek dan gangguan makan sudah diterapkan pada laki-laki dan perempuan.
Salah satunya adalah dilakukan oleh Stephen Huppert dan rekan-rekannya yang membuktikan adanya hubungan antara gangguan pada relasi objek dan gangguan makan pada wanita dan pria. Mahasiswa perguruan tinggi sering kali gangguan makan ditemukan pada wanita daripada pria. Penelitian melakukan 3 pengukuran hubungan objek dan 3 pengukuran hubungan objek dan 3 pengukuran gangguan makan pada peserta untuk melihat apakah hubungan antara relasi objek dan gangguan makan dapat ditimbulkan pada pria, seperti ditemukannya hal ini pada wanita. Selanjutnya, penelitian menggunakan metode eksperimen dengan 3 pengakuan relasi objek. Yang pertama yaitu hubungan-hubungan interpersonal. Yang kedua yaitu pemisahan individuasi. Yang ketiga yaitu pengukuran umum pada relasi objek yang mengukur pengasingan kedekatan yang kurang kuat, egosentritas, dan ketidakcakapan sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan jenis kelamin pada salah satu pengukuran hubungan objek, skala hubungan interpersonal. Pada pengukuran gangguan makan, skor pada pria lebih rendah daripada wanita. Para pria juga tidak terkait dalam hubungan interpersonal jika dibandingkan dengan wanita. Meskipun demikian, penelitian pria dan wanita di perguruan tinggi menunjukkan hasil yang tumpang tindih. Penelitian ini menyatakan bahwa walaupun ada perbedaan yang signifikan mengenai perbedaan jenis kelamin, namun pengukuran ini tidak dapat membedakan secara jelas mengenai hubungan interpersonal dan gangguan makan. Selanjutnya, ada kasus mengenai teori Melanie Klein, yaitu seorang anak yang berinisial AZ memiliki perilaku yang sangat kurang terpuji di sekolahnya. Di dalam kelas, ia tampil sebagai seorang siswi yang nakal, sangat emosional, pemalas, dan tidak memiliki motivasi, hingga ia sering terlibat percekcokan dengan teman-teman kelasnya. Dari informasi yang beredar bahwa AZ berasal dari keluarga pengusaha kaya raya, yang kedua orang tuanya selalu sibuk, terlebih ayahnya yang sering berpergian keluar negeri dengan urusan bisnisnya. Sejak kecil, Azad sering diasuh oleh pengasuh bayaran. Oleh sebab itu, hal ini terjadi akibat kurang baiknya hubungan seorang anak tersebut dengan orang tuanya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.